Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pada malam hari ini masih berada di depan chart masing-masing, yang malam hari ini masih monitor pergerakan khususnya di emas XAU USD. Pecinta gold, mudah-mudahan ada profit yang didapatkan sampai pada malam hari ini. Kemudian terkait dengan analisis yang kita sudah lakukan, ya, namanya analisa adalah satu bentuk rencana yang bisa kita lakukan ketika market masih belum berjalan banyak, artinya masih awal, sehingga kita memetakan ya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk satu hari ke depan. Ya, namanya kemungkinan itu bisa naik bisa turun. Perhatikan ketika di awal tadi kita menempatkan entry point di buy stop 18.20, kemudian sell stopnya 18.16. Nah, bagaimana ketika pasarnya nanti bolak-balik ya? Sebelumnya sudah kita sampaikan di hari sebelumnya berkekuatan seimbang, ya, sehingga seimbang ini bisa naik lagi, bisa turun lagi. Ya, meskipun harus kita uji di wilayah level pentingnya. Kita perhatikan ketika dia bergerak naik kemudian menyentuh entry point kita pending order, kemudian ternyata naiknya tidak terlalu panjang ya, tidak signifikan, setelah itu merosot panjang. Nah, sehingga ini rugi. Yang jadi pertanyaan selalu begini, bagaimana ketika marketnya naik, kemudian buy stopnya tersentuh, kemudian balik, belum untung, kemudian balik. Pertanyaan ini selalu ditanyakan khususnya teman-teman yang masih bimbang, masih galau dan belum menemukan recovery yang pas, belum menemukan sistem yang tepat. Artinya masih belum ketemu caranya bagaimana mengatasi, belum ketemu bagaimana cara kita mengcover semuanya. Ya, karena kalau ini kita menggunakan SL mungkin di angka 300 sudah kena SL-nya. Nah, sudah kena SL-nya. Kalau kita menggunakan pending order misalnya, buy stop 300 di bawahnya dengan lot 2 kalinya misalnya, bisa jadi ya, ketika bergerak turun ini bergerak 600, berarti kalau udah 600 artinya kita bisa mengcover, tapi pergerakannya tidak sampai 600. Misalnya ketika turun dikasih 300 di bawahnya, itu berarti 300 itu di sini ya, saya contohkan di sini misalkan 300 di situ, sehingga ketika ini turun belum mencapai angka 300, balik naik lagi, bisa jadi panik kita nanti ketika kita tidak punya simulasi, tidak punya dasar untuk melakukan recovery. Dan ini memang harus dilatih, harus dihidupkan ya logika kita untuk menggunakan berbagai macam cara dan teknik. Cara dan teknik itu masing-masing punya pengembangan sendiri. Ada yang menggunakan SL, ada yang menggunakan TP SL selesai. Dengan risk dan reward rasio 1:2 misalnya. Sehingga misalnya buy-nya ini targetnya di ujungnya 600, berarti resikonya 300. Taruh di bawah 300, angka 300 ini 18, 17 selesai, close. Artinya sudah rugi. Tergantung lotnya berapa yang digunakan. Ada juga yang menggunakan mungkin stop di sini atau switch di area 300 dari T-entry dilakukan switching, di close yang buy-nya kemudian masuk sell mengikuti arah runningnya. Apakah dengan menggunakan lot yang sama atau berbeda, itu masing-masing punya catatan sendiri ya. Bagaimana menggunakan lot yang biasa digunakan.
Bisa juga mengcover dengan cara menunggu ya hingga ada petunjuk ya. Karena ketika dia turun menyentuh lagi maka sell stopnya kena. Nah, setelah sell stopnya kena naik lagi. Ini tentu membuat kita jadi panik. Bagaimana cara keluarnya? Di awal buy stop, sell stop ini selalu sudah kita atur, sudah kita rencanakan tidak akan lebih dari angka 1000. Sehingga jarak naik dan turunnya, jarak antara entry pertama dan kedua ini masih dalam batas yang aman dan wajar. Ketika dua-duanya tersentuh, maka akan terkunci. Buy stopnya kena, ya naik turunnya kita masih ada peluang untuk berpikir. Kapan kita exitnya? Ketika salah satu dari market ini mulai mendominasi. Apakah ketika dia mulai breakout, apakah dia mulai menekan ke bawah, atau bahkan ketika dia mulai running bergerak kuat, kita bisa manfaatkan pergerakan yang ada. Atau ketika dia sudah mulai kuat ke bawah, sudah mulai breakout di levelnya, kita tambahkan sell-nya di sana. Kemudian kita hapus yang buy-nya karena sudah terlalu jauh. Ini artinya kecenderungan sudah mulai kuat ke bawah. Apakah selalu seperti itu? Ada banyak cara. Jadi yang mana kita sudah pernah lakukan dan berhasil, maka belajarlah untuk konsisten dengan cara kita. Kalau kita menggunakan swing, ya tentu beda lagi nanti. Bahkan kita bisa menambah lagi ketika masih ada potensi turun. Tentu yang buy ini yang sudah cukup jauh, ini kita bisa selamatkan. Artinya bisa kita hentikan dulu. Karena cukup jauh. Untuk kembali ke sana membutuhkan proses yang panjang. Sehingga yang paling penting mengamankan yang paling jauh. Yang kedua tentu yang lotnya juga besar, berlawanan arah dari running. Ya, tadi kita sempat melakukan recovery di sini. Dan kita coba share ke teman-teman bagaimana ketika kita sudah melakukan recovery. Ini contoh saja sederhana. Saya matikan audionya. Tadi sudah terlambat untuk turun lagi ya. Ya. Ini banyak yang kita lakukan ya. Ada buy dan sell-nya ini kita lakukan, kemudian ketika sudah mulai menekan ke bawah, ini bisa kita hapus yang satu arah kita ikuti, kemudian yang buy-nya kita hapus. Ya. Yang buy-nya kita hapus, kemudian yang sell-nya kita biarkan, bahkan kita tambahkan lagi. Ya, seperti ini. Jadi ketika sudah mulai bergerak turun, ini satu arah, kita bisa close yang buy, kemudian yang sell-nya tadi sudah kita share ke teman-teman, kita tambahkan bahkan di situ sell lagi ya dengan lot yang tadi sudah kita share. Saya tidak perlu expose terlalu luas, takutnya teman-teman yang tidak punya bekal, yang tidak punya pengetahuan di sana nanti mengikuti angka-angka yang kita gunakan tanpa punya skill sehingga sangat berbahaya. Nah, yang kita lakukan tadi adalah mengambil kembali atau memotong buy-nya, kemudian sell-nya kita tambahkan, targetnya mendekati levelnya di sini. Setelah target terpenuhi, baru kita lakukan exit semuanya. Baru kita lakukan exit semuanya, dan kita lakukan penambahan entry point. Ya, kita tambahkan entry point-nya ya yang di atas ketika dia sudah mulai ditolak. Ketika mulai ditolak, kemudian kita tambahkan buy-nya. Kenapa kita menambahkan buy-nya? Karena dia mencoba menekan sampai mendekati ini tidak mampu. Sudah tidak mampu, kemudian setelah itu betul-betul ditolak ke atas, tentu yang sebelah bawah ini ada tekanan, ada penolakan di atas. Sementara low-nya ini makin ke atas, makin menjorok
ke atas sehingga tekanan buyer atau ini penolakan yang luar biasa. Targetnya sebenarnya tidak terlalu panjang karena kita menggunakan lot yang lebih besar. Ya, begitu masuk naik, ya meskipun tidak sampai di ujung atas kita exit lebih awal. Ini exitnya ketika kita sudah mulai agak naik ya, bukan terlalu tinggi, tidak agak naik. Kemudian setelah itu kita exit dengan cepat. Pending order yang lain, buy stop, sell stop yang lain kita close semuanya. Memastikan bahwa profit kita sudah kita pegang. Sehingga minimal satu, tujuan recovery adalah untuk meminimalisir rugi. Yang kedua, ya mempercepat kita exit dari kondisi market sehingga kita bisa lebih bebas, lebih santai untuk membaca kembali peluang yang ada. Kemudian untuk update-nya kita akan hapus, kita sudah tutup semuanya yang termasuk yang pending. Nah, kemudian yang sekarang yang sedang berjalan ya, kita akan coba untuk menganalisa ulang apakah ada potensi lagi turun atau sebaliknya. Perhatikan kita tarik sebelah kiri, di sebelah kiri ini jajarannya memang bergerak turun ya. Kalau kita runut ke sebelah kiri, ya ini seller masih sangat kuat dominan. Tetapi secara umum masih berada di wilayah konsolidasi. Secara umum masih berada di wilayah konsolidasi. Sehingga jangan terpesona dengan kelihatan yang bergerak ke bawah. Masih ada batasan pergerakan ini di level resisten yang kuat. Di sebelah bawah ada resisten di sana, sehingga hati-hati. Perhatikan di mana kita bisa lihat resistennya. Kita lihat yang pertama, di sini ada penolakan. Di sini ada penolakan, kanannya ada penolakan. Yang sekarang terakhir berada di sini. Kalau kita tarik garis ke kiri, ini membentuk satu garis horizontal. Maka ini adalah wilayah support yang kuat. Di area support yang kuat, maka di situ berpeluang berbalik, berpeluang memantul. Tidak wajib, tapi berpeluang memantul. Tinggal nanti kita lihat aspek yang lain. Apakah range harian sudah terpenuhi, apakah ada tanda-tanda market ini ada penolakan, ada pembalikan, dan sebagainya. Baru kita nanti lihat yang lebih dekat. Intinya di area ini adalah wilayah support kuat, ya, sehingga kita sebenarnya menunggu peluang untuk pembalikannya. Hanya saja kita harus menunggu benar-benar triggernya harus kuat. Nah, tadi kita sudah tarik, bahkan ini di sini ada level. Oke, nanti silakan dicek, silakan diuji apakah ada peluang atau tidak. Sebelah kiri ada level, kemudian di bawah ada penolakan. Di sebelah ada penolakan. Ini, perhatikan. Penolakan walaupun kecil ini mengindikasikan buyer itu mulai punya kekuatan. Buyer mulai muncul di sana. Selanjutnya di candle warna hijau ini dia mencoba menekan ke bawah, tetapi terhenti kemudian ditolak kembali. Artinya low-nya masih berada di atas dari candle sebelumnya, sehingga kekuatannya seller mulai berkurang. Apakah ini pertanda akan naik? Saya tidak bisa yakinkan 100%, tapi ini ada peluang yang bisa kita ambil. Kita bisa ambil peluang untuk naiknya dengan target di mana nanti kita lihat di sebelah kiri atau sebelah sekarang posisinya berada di area turun, kemudian di sebelah kiri ini ada level. Minimal tengah-tengahnya kita jadikan sebagai area uji. Dan ini mendekati garis tengahnya atau garis levelnya. Sehingga kita sebenarnya kalau mau mengambil posisi buy, targetnya di sini sudah potensial. Kita ukur kira-kira realistis apa enggak? 600 sekian. Untuk malam hari 600 ini sebenarnya sudah lebih dari cukup ya.
Bahkan mungkin tidak perlu di angka 600, kita mungkin 400, 300, kalau kita menggunakan lot yang lebih besar kita bisa exit dulu. Diingat kalau kita bermain dengan angka yang lebih besar, maka pastikan segera exit ya. Jangan kita tunggu terlalu lama karena berpeluang kembali lagi. Sehingga seharusnya keuntungan bisa kita dapatkan karena kita terlalu banyak menunggu, kita kena koreksi sudah cukup mendebarkan nanti. Kecuali yang sudah kita siapkan adalah dengan ketahanan yang sangat tinggi dengan lot yang kecil. Nah, itu nanti akan sangat berbeda ketika kita menggunakan angka lot yang lebih, artinya dengan resiko yang lebih besar. Kita nanti akan coba lihat apakah yang kita sampaikan ini betul-betul bisa profit dengan cepat atau sebaliknya. Nanti akan kita siapkan. Ketika ini salah, saya pastikan tidak sampai pindah candle, akan bisa kita cover. Bukan kita sok-sokan, tetapi ini makanan hari-hari. Ketika kita sudah berani masuk di kondisi scalping, maka harus bisa minimal mengcover. Yang kedua, tahu exitnya di mana. Ya kalau kita cari 100 sampai 200 pergerakan masih sangat mudah. Apalagi di jam-jam Eropa Amerika ini ya. Kita lihat sekarang yang sedang running. Sekarang yang sedang running ini masih belum bisa profit ya. Karena masih cukup kecil dan baru beberapa menit. Walaupun demikian sudah berwarna biru, berwarna hijau atau profit. Sehingga yang kita lakukan bukan penundaan, bukan membaca histori, bukan meramal, bukan berhayal. Ya, ini langsung kita lakukan ya, bukan hasil yang kemarin, bukan hasil pagi tadi, tapi bisa dilihat secara visual. Kalau kita hanya mencari 1% per hari, ya tentu dengan skill yang ada, dengan kemampuan yang sudah teruji, akan sangat mudah di trading itu. Ya tentunya semuanya butuh proses, butuh waktu, dan bahkan itu terlalu kecil bagi teman-teman yang sudah malang melintang dengan target profit yang lebih di sana. Bagi kita yang penting bisa konsisten ya, meskipun hanya 1%, meskipun hanya mungkin 2%, itu sudah cukup besar. Bisa bertahan itu sudah luar biasa. Karena kita menggunakan lot yang lebih besar, maka exitnya bisa dengan cepat karena targetnya lebih kecil. Nah, bagaimana ketika ini marketnya berbalik? Jangan khawatir. Semuanya masih dalam perhitungan, semuanya masih dalam batas yang wajar, dan kita akan siapkan antisipasinya. Bagaimana caranya? Ya, kita ikuti terus sampai benar-benar keluar dari zona merah ketika nanti salah dalam analisa ini. Bahkan tidak perlu menunggu sampai ganti candle, ini akan kita selesaikan dengan baik. Dengan cara melihat pergerakan demi pergerakan dulu. Ya, ada kalanya kita harus bersabar menunggu karena ini pergerakan kecil yang terkadang mengecoh kita ya. Dia mau naik tapi seolah-olah dia mau turun ya. Sebenarnya dia mau naik. Ya, silakan kita uji dulu, sabar kita menunggu sampai benar-benar ketemu ya, sampai benar-benar nanti dia kuatnya kemana. Kalau ternyata dia kuat turun, ya kita akan lakukan recovery, kita akan lakukan pembatasan resiko. Biasakan dengan perhitungan. Jadi yang kita lakukan selalu melihat kondisi real time-nya, kemudian kerugian kita sudah berjalan berapa, nanti kita akan langsung lakukan recovery ya. Coba perhatikan, kita akan siapkan untuk recovery, lotnya kita naikkan. Kenapa kita harus begini ya? Silakan diuji saja ya, bukan sulapan dan bukan main-main. Oke,
Dalam posisi yang tebal, tidak ada penolakan, kemudian mendekati level di bawah, kita lakukan penambahan ya. Sekarang lotnya sekian, mampu ndak kira-kira nanti kita keluar dengan zona profit ya, keluar dari zona merah ini dan berakhir dengan profit. Kerugian masih totalnya ada sekitar berapa? 170-an. Masih dalam batas yang wajar, 170. 170 masih jauh sekali ya dari ketahanan kita ya. Kita masih bersabar menunggu hingga betul-betul titik lemah dari seller ini kita temukan. Ada kalanya trading itu butuh waktu yang agak lama, ada kalanya kita bisa exit dengan cepat ya. Yang terpenting kita memahami ya, yang kita lakukan ini sudah tahu resikonya bagaimana, antisipasinya seperti apa, dan kalau nanti berbalik yang harus keluarnya di mana. Bukan tahu saja bagaimana entry-nya. Dan dasar yang kita gunakan bukan hanya mengandalkan pada satu candle. Misalkan ada pola candle penolakan, ada pola candle marobosu dan sebagainya. Ya, kita tetap memahami, kita tetap memperhatikan pergerakan-pergerakan yang ada dengan tetap mempertimbangkan high dan low-nya, kemudian body yang terbentuk seperti apa. Oke, kita masih monitor apakah kita akan bisa mendapatkan yang lebih dari pergerakan turun ini yang seolah-olah ya, seolah-olah dia menekan ke bawah. Kita masih akan lihat sekarang di studio kami menunjukkan pukul 19.24 ya. Masih cukup waktu ya, masih ada sekitar 26 menit waktu yang tersisa di sana, sehingga ini adalah bagian dari recovery yang belum selesai. Kita masih akan tunggu hingga benar-benar akan kita temukan bagaimana titik lemahnya, baru kita lakukan nanti penanganannya. Kita lihat di posisi sekarang yang masih running, menunjukkan pergerakan yang stabil ya, belum ada tanda-tanda kuat naiknya, masih berada di wilayah merah dan ini masih belum bisa kita ambil tindakan lebih lanjut dan jaraknya juga masih masih terlalu dekat. Oke, 200 sekian dari 3000 ya, masih cukup aman, masih belum ada 10% bahkan ya. Jadi kita masih amankan, kita masih tunggu ya, ada kalanya kita harus menunggu, ada kalanya kita lakukan recovery lagi dengan cepat ya. Kalau melihat tekanan ke atas agak berat, nanti bisa jadi kita tidak mengharap profit yang besar dulu. Intinya bisa menyelamatkan kerugian yang di atas ya, buy yang di bawah ini fungsinya adalah mempercepat cover ya, mempercepat proses keluar dari marketnya dengan posisi yang lebih baik ya. Artinya kalau rugi pun masih tidak terlalu banyak ya, syukur-syukur bisa profit ya. Lihat nanti perkembangan berikutnya. Ini masih berjalan, masih cukup kecil ya, kita akan amati dulu. Ini kalau kita lihat masih terlalu ya, masih terlalu dini untuk kita menyimpulkan dulu. Masih ada waktu 24 menit ya. Ada waktu 24 menit. Sekarang mencoba lagi menekan mendekati levelnya ya, tidak masalah, kita coba perbesar, perkecil di mana levelnya. Nah, kita masih berada di wilayah sini, masih aman saja. Jangan khawatir, masih di posisi yang aman.
Kalaupun dia turun masih di posisi yang aman ya, masih berada di sekitaran ini. Kemudian range harian kita lihat yang kemarin. Range harian kita lihat ini yang seperti ini kemarin. Nah, sekarang sudah mendekati, walaupun masih ada peluang, tapi sudah mendekati, meskipun kurang, tapi kita tidak masalah ya. Ini wilayah-wilayah adalah wilayah jenuhnya, berpotensi akan kembali naik. Hanya waktu saja, kita menunggu saja. Diingat juga ketika kita melakukan entry point melawan arus ya, harus tahu resikonya, harus sudah tahu kapan nanti kita melakukan recovery, kapan kita membatasi resikonya, dan kapan kita harus exit dengan cepat. Yang terpenting kita lihat tidak ada berita yang signifikan ya. Malam hari ini setengah 8 ada berita yang cukup berpotensi ya. Ada sekitar 2 menit lagi kita akan lihat nanti ini ada pelemahan sedikit. Hanya saja karena arah kecenderungannya ke bawah, kita akan amati ya. Sebenarnya jelang-jelang news ini kita harus hati-hati. Kita akan antisipasi semuanya dengan sell stopnya. Kita akan antisipasi dengan sell stop di sana. Oke, karena ini berada di puncak ya, berada di puncak, saya tidak menggunakan sell. Saya lebih menggunakan limit di sini. Saya akan gunakan limitnya dengan, karena ini lotnya panjang ya, kita menggunakan lot yang agak berkurang. Buy limitnya di 1788.49. Kita gunakan buy limitnya ketika nanti turun panjang, kita manfaatkan pantulannya ya. Tapi kita yakin ini berada di level, kalaupun turun dia tidak akan terlalu panjang, setelah itu akan kembali naik ya. Kita akan amati di menit-menit terakhir jarang news ini dirilis, nanti kita akan tutup dengan cepat. Kurang, sudah sekarang pas ya jam. Ya, kita tunggu dampaknya beberapa menit ke depan. Ya, masih belum. Nanti sebentar lagi akan berdampak. Saya pastikan akan bergerak lebih kuat ke atas dan kita akan dapatkan keuntungannya ya. Sekarang sudah bergerak ke atas, tidak jadi ya, tidak masalah. Ya, mulai bergerak. News sudah lewat jam 19.30. Kita amati dampaknya merah ya, dampaknya merah akan bergerak naik, sehingga sabar saja. Ini walaupun seolah-olah mau turun, sabar saja. Kita tunggu titik lemahnya, sebentar lagi dia akan naik. Kita akan pastikan akan bisa profit dengan maksimum. Oke, kita tunggu dulu. Sekarang berjalan di situ aja, di levelnya. Kita akan amati, biarkan dia naik sampai benar-benar profit kita terima dengan maksimum. Ini sebenarnya sudah meminimalkan rugi, tapi target kita dia bergerak ya minimal di sinilah, tidak usah banyak-banyak. Ya, syukur-syukur bisa mendekati levelnya di sini. Oke, kita masih amati aja dulu. Karena masih bergerak di sekitaran itu, biarkan dia sepuasnya turun dulu. Biarkan dia seolah-olah menekan dulu ke bawah. Karena waktunya masih cukup panjang, masih 28 menit untuk berganti candle. Bentar lagi akan ganti arah, akan berubah warna menjadi hijau dan akan menghijau pula
entry yang sudah kita lakukan. Oke, perhatikan tekanan demi tekanan, perhatikan pergerakan yang ada ya, bergerak ke bawah masih dominan tetapi mulai berat juga. Ya, dorongan ke atas juga mulai nampak di sana. Nih, dorongannya mulai nampak. Kita lihat sebentar lagi, kita akan pastikan hijau akan mewarnai transaksi kita. Sekarang sudah mulai plus di angka 50, 60, 70, 60 lagi, naik lagi 80. Oke, terus 100 sekian, 200 sekian, terus sampai titik darah yang paling puncak. Sekarang udah 190-an sekian. Kita tunggu lagi sebentar lagi, habis itu kita exit 200 sekian. Sudah kita pastikan exit dulu. Nah, ini sudah 200. Kita sudah exit semuanya. Terima kasih teman-teman sudah mendukung. Sampai ketemu di lain waktu. Salam profit dua arah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.